Halo, kembali lagi dengan saya Yola Patirani, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Minahasa Selatan. Di video kali ini, saya akan menampilkan dokumentasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana dalam kegiatan aksi nyata ini, saya melakukan praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching. Selamat siang, Mer Edler. Ya, selamat siang Ibu Yola. Iya, terima kasih sudah bisa bertemu dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya bertemu dengan Mer Edler untuk persiapan observasi di kelas. Jadi sebelum kita observasi di dalam kelas, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan ya di pra-observasi. Jadi pra-observasi ini kan sebelum saya mengobservasi Mer Edler di kelas, kita ada percakapan sebelum observasi berlanjut. Nah, Mer Edler, jadi untuk rencananya observasi sebentar, tujuan pembelajaran seperti apa yang Mer Edler rancang atau mungkin dipersiapkan sebentar? Ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk kelas 11 yaitu supaya peserta didik dapat memahami tentang golongan darah. Oh iya. Ya. Jadi materi biologi ya? Iya. Iya. Jadi pelajaran biologi tentang golongan darah. Oh baik. Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Mer Edler nantinya apa? Ya. Di area yang hendak dicapai yaitu supaya ada keaktifan siswa. Ya. Ada juga pengelolaan kelas serta metode diskusi. Oh, ada metode diskusi. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mer Edler mengenai area pengembangan yang hendak dicapai tadi, strategi seperti apa yang akan Mer persiapkan untuk di kelas sebentar? Ya. Jadi nantinya akan ada penugasan untuk setiap kelompok, kemudian mereka diskusi dan selanjutnya mereka akan presentasi. Oke, baik. Iya, jadi untuk percakapan di pra-observasi, saya sudah berdiskusi dengan Mer saat ini. Saya sudah menanyakan bagaimana tujuan pembelajarannya. Jadi seperti yang telah Mer sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana siswa dapat mengaitkan ya golongan darah dengan transfusi darah. Iya, materi golongan darah ya. Area pengembangan yang hendak dicapai seperti yang disampaikan oleh Mer bahwa itu keaktifan siswa, pengelolaan kelas dan metode diskusi. Baik, strategi yang dipersiapkan oleh Mer yaitu adanya penugasan, terus metode diskusi dan presentasi nanti di kelas. Oke, jadi ini hal-hal yang dalam persiapan kita observasi sebentar di kelas. Jadi nanti Mer di kegiatan observasi sebentar saya akan memberikan rubrik penilaian ya, apa-apa saja yang akan saya amati di kelas sebentar. Jadi area observasi akan saya amati sebentar itu berkaitan semua dengan area pengembangan yang sudah disampaikan oleh Mer tadi ya. Jadi keaktifan siswa akan saya amati, kemudian bagaimana pengelolaan kelas akan saya amati, berikutnya metode diskusi dan presentasi seperti yang sudah disampaikan oleh Mer. Ya, jadi untuk kedepannya mungkin ada yang ingin Mer tanyakan atau sampaikan. Kira-kira ini bisa berlangsung berapa lama di dalam kelas? Nah, saya menyesuaikan saja dengan lamanya kegiatan belajar sebentar. Jadi kalau sebentar kurang lebih berapa jam pelajaran? Kalau sebentar ada 3 JP. Oh, 3 JP. Oke, jadi nanti sebentar saya mengamati saja untuk 2 JP, 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Nanti untuk yang 1 jam setelahnya kita adakan pasca observasi. Oke. Jadi itu saja untuk persiapan kita observasi di kelas. Terima kasih ya, Mer. Nanti untuk selanjutnya kita akan masuk ke kelas sebentar. Dan setelah kita observasi di kelas, kita kembali lagi untuk pasca observasi. Ya. Terima kasih Mer. Jangan lupa untuk mempersiapkan RPP-nya untuk saya amati, untuk saya sesuaikan juga dengan pengamatan. Berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama doa Salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat siang, Ner. Selamat siang, silakan duduk. Mana Altur? Memang nak sekolah? Betran? Pak Angelica berbagi. Oke, jadi silakan duduk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan bergabung dengan kelompok. Jadi saat ini masing-masing kelompok akan presentasi. Akan hasil presentasi dari soal-soal yang sudah diberikan. Jadi sekarang diberi kesempatan untuk kelompok 1 presentasi. Baca. Cara menghindari dan mengatasi hipertensi, menjalani pola makan sehat, menghindari kebiasaan merokok, menghindari konsumsi alkohol, batasi asupan garam, dan berolahraga secara teratur. Selain itu juga ada obat-obatan yang biasa diresepkan oleh dokter untuk penderita hipertensi, misalnya obat anti darah tinggi. Oke, berikut. Yang berarti soal. Kita ulang juga. Nomor 2. Jika Anda mengetahui informasi ada yang butuh donor darah, apa yang harus Anda lakukan? Menolongnya. Namun sebelum itu harus tidur tepat waktu, tidak merokok, banyak minum air putih, cek keadaan tubuh apabila sehat dan dapat mendonorkan darah. Oke, sudah. Soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang mimisan? Jelaskan dengan singkat. Mimisan adalah pendarahan di hidung. Oke. Ya, jadi presentasi sudah selesai dan kesimpulannya untuk setiap kelompok di materi kali ini tentang sistem peredaran darah diharapkan semua sudah mengerti, ya. Jika terjadi gangguan harus segera berobat ke rumah sakit, ya. Atau jika nanti sudah cukup umur untuk melakukan donor darah, kita harus segera menolong orang tersebut, ya. Jadi itu materi kita di materi sistem peredaran darah. Dan untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, berikan aplaus untuk setiap kelompok. Berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama doa kemuliaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, Ner Edler. Selamat pagi, Bu. Iya, kita bertemu lagi di pasca observasi kali ini. Jadi sebelumnya kita sudah bertemu di pra observasi dan kegiatan observasi. Jadi saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, jadi Ner, sebelumnya di pra observasi kita sudah berdiskusi tentang tujuan dari pembelajaran. Bagaimana Ner menyampaikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang diobservasi, peserta didik dapat mengaitkan tentang golongan darah dan transfusi darah. Dan saya sudah melihat dalam kegiatan observasi di kelas, ya. Sebelum ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mer, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mer, apa yang sudah terjadi di kegiatan observasi sebelumnya? Apa yang sudah Mer lakukan di dalam kelas? Ya, jadi di dalamnya ada terdapat pengelolaan kelas dan juga pengembangan yang hendak dicapai, yaitu tentang keaktifan para siswa.
juga strategi yang dipakai yaitu metode penugasan, diskusi, dan juga presentasi. Oke, baik. Jadi sebelum lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi kita, Mer, saya ingin menyampaikan hasil dari observasi saya dalam kegiatan observasi kemarin. Dalam pengamatan di kelas, ada aspek-aspek dan strategi pengembangan yang saya nilai. Dari tujuan pembelajaran, saya sudah lihat itu sudah ada di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian model pembelajaran itu sudah sesuai dengan area pengembangan yang Mir sampaikan. Jadi keaktifan siswa, pengelolaan kelas, metode diskusi dan penugasan itu sudah ada saya perhatikan dalam kegiatan observasi. Kemudian untuk keterampilan membuka, melaksanakan pembelajaran juga menutup pembelajaran saya sudah lihat sudah nampak di tengah-tengah pembelajaran. Namun di sini ada beberapa catatan yang saya catat dalam observasi. Itu masih kurangnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, Mer. Ya, mungkin karena masih kurang ya tentang pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu nanti kita diskusikan ke depannya untuk kita bahas bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tapi selebihnya untuk kegiatan pembelajaran yang sudah Mer lakukan di tengah-tengah kelas itu semua sudah sangat baik, Mer. Ya, jadi lebih tingkatkan lagi untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi saja. Ya, oke. Jadi Mer, setelah Mer sudah mendengarkan hasil pengamatan saya dalam kegiatan observasi, saya ingin bertanya kepada Mer, bagaimana refleksi dari Mer mengenai kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan? Jadi yang menjadi refleksi yaitu saya merasa termotivasi. Iya. Ya. Termotivasi ya, Ya, Mer? saya sangat termotivasi supaya kedepannya saya juga bisa seperti Ibu Yola. Oh, baik. Memiliki kompetensi yang baik dalam pembelajaran, dan saya juga punya keinginan untuk terus meningkatkan kompetensi saya. Oh, baik ya. Dari refleksi yang Mer sampaikan ini, bagaimana rencana tindak lanjut Mer ke depannya? Nah, jadi rencananya saya akan mengikuti berbagai pelatihan, Iya. baik itu seminar, webinar, termasuk juga berbagi praktik baik bersama rekan-rekan guru. Baik, jadi itu ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi ya, Mer. Baik, karena di sekolah kita ini kan ada komunitas praktisi, itu bisa kita bagikan dalam kegiatan komunitas ya, Mer. Iya, baik. Senang saya mendengarnya ya, Mer, untuk rencana tindak lanjut dari Mer. Dan saya sebelumnya membagikan lembar rencana pengembangan diri Mer, dan ketika saya melihat hasil dari rencana pengembangan Mer, ternyata itu juga ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi menurut Mer bahwa aktivitas pengembangan yang ingin Mer kembangkan ke depannya, di sini Mer sampaikan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya yang ingin Mer tingkatkan, tujuan yang hendak dicapai. Jadi guru dalam hal ini Mer ingin melakukan scaffolding, memodifikasi strategi materi dan pengelompokan siswa. Ya. Jadi ukuran keberhasilannya membantu siswa sesuai kebutuhan, memenuhi kebutuhan murid. Baik. Kemudian juga adanya penerapan budaya positif. Oke ya. Jadi itu rencana-rencana pengembangan diri dari Mer. Oke. Saya senang melihatnya karena Mer punya keinginan untuk meningkatkan diri. Ya. Saya juga punya keinginan untuk mengembangkan diri seperti Mer. Ya. Jadi itu untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi di pasca observasi kali ini. Dan untuk selanjutnya ingin saya tanyakan sebagai bentuk juga refleksi dari kegiatan supervisi kali ini. Menurut Mer, apa yang sudah berjalan dengan baik selama kegiatan supervisi coaching akademik ini, Mer? Ya, sangat baik. Sangat baik, Ya. Mer. Iya. Mungkin ada yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari Mer, juga dari saya sebagai supervisor. Ya, kalau dari saya banyak yang harus saya perbaiki, termasuk kompetensi mengajar saya, gaya mengajar, cara berbicara di hadapan anak-anak, pengelolaan kelas, dan lain-lain. Kalau masukan kepada saya mungkin ada, Mer? Ya. Kalau Ibu Yola,
kedepannya tetap semangat dan terima lebih kasih. teliti lagi Iya. supaya ketika ada guru yang diobservasi memiliki kekurangan, mereka bisa tahu dan bisa memperbaiki setiap kekurangan itu dan meningkatkan kompetensi mereka. Baik, terima kasih. Jadi apa yang Ner rasakan selama supervisi coaching akademik kali ini? Ya, jujur saya sangat senang dan juga sangat termotivasi untuk kedepannya bisa seperti Ibu Yola. Iya, terima kasih ya untuk umpan balik dari Mer. Bagaimana Mer sudah sampaikan bahwa Mer ternyata merasa senang dan merasa termotivasi. Saya juga merasa termotivasi karena punya teman-teman guru seperti Mer yang ingin meningkatkan diri ya. Oke Mer, jadi itu saja untuk pasca observasi kita kali ini, dan mungkin di kemudian hari kita bisa bertemu lagi untuk sesi diskusi coaching seperti ini ya. Terima kasih Mer. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Lebih semangat lagi untuk kedepannya. Ya, selamat pagi Mer. Ya, selamat pagi.